Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masitodiandini dengan NPM 100602200008 yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang tertuang dalam artikel optimalisasi produksi pada outlet The Besto Geger Kalong dengan metode simplex dan analisis sensitivitas berbantuan Python. Di dalam artikel saya terdapat abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Perkembangan industri makanan di Indonesia berkembang sangat pesat. Berbagai jenis gerai makanan dibangun di Indonesia menjadi salah satu pertumbuhan industri makanan di Indonesia. Salah satunya adalah The Besto. Nah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa The Besto ini memiliki kendala dalam bisnisnya atau industrinya. Yang pertama adalah optimasi produksi, di mana di sini akan peneliti selesaikan menggunakan metode simplex dan analisis sensitivitas. Kemudian ada pendataan secara manual yang akan diselesaikan oleh peneliti dengan teknologi informasi yang ada. Metodologi penelitian. Di sini penelitian memiliki jenis penelitian kuantitatif di mana datanya adalah data primer yang langsung diambil dengan cara wawancara langsung kepada pegawai outlet The Besto. Kemudian untuk metode yang akan menyelesaikan seluruh masalah yang ada itu menggunakan metode simplex dan juga metode analisis sensitivitas. Pada tinjauan pustaka yang pertama, kita menjelaskan tentang optimalisasi jumlah produksi, di mana optimalisasi jumlah produksi ini merupakan proses mencari nilai optimum dari jumlah produk yang harus diproduksi dalam satu periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi. Kemudian yang kedua ada pemrograman linear. Pemrograman linear sendiri menurut Lumban Touruan JH secara harfiah, program linear adalah metode optimasi untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan linear pada kondisi pembatasan-pembatasan tertentu. Kemudian ada metode simplex. Metode simplex menurut Indriani, metode simplex merupakan teknik yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan program linear yang terdiri dari minimal 3 variabel atau lebih dan tidak bisa disederhanakan menjadi permasalahan dengan hanya satu variabel saja. Kemudian yang keempat adalah analisis sensitivitas yang merupakan metode yang merepresentasikan perubahan-perubahan yang terjadi pada koefisien-koefisien untuk tujuan optimasi model jumlah produksi yang dihasilkan. Yang terakhir ada Python. Python sendiri menurut Handayani adalah bahasa pemrograman yang dapat menyelesaikan masalah penugasan, yang dapat menghemat waktu terutama ketika matriks yang digunakan memiliki ordo yang besar. Selain itu juga penggunaan Python dapat mempermudah proses pengerjaan sehingga mencari solusi optimal dalam masalah penugasan jadi lebih mudah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan sini menggunakan data primer. Data primer yang telah diolah kemudian disusun dengan rapi seperti pada gambar yang ada di bawah. Kemudian dianalisis fungsi tujuan dan juga fungsi kendalanya. Setelah dianalisis fungsi tujuan dan kendalanya, kita dapat membentuk tabel simplex sesuai dengan formulasinya seperti pada gambar di bawah ini. Setelah itu, tabel simplex ini diolah dengan memilih kolom kunci yang menjadi sebuah dasar untuk mengubah tabel di mana dipilih nilai negatif terbesar, kemudian memilih baris kunci yang ditentukan dengan membagi nilai kanan dengan nilai positif terkecil. Setelah itu, ditentukan angka kunci yang merupakan angka perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci yang akan dijadikan dasar perubahan nilai variabel untuk mendapatkan tabel baru. Adapun setelah itu mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara membaginya dengan angka kunci, sehingga variabel dasar tersebut akan diganti dengan variabel yang ada di atas kolom kunci. Dan yang terakhir, mengubah nilai selain nilai yang ada pada baris kunci yang didapat dari baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Kemudian ulangi hal tersebut sampai Z-nya bernilai optimal, ditandai dengan seluruh nilai Z-nya adalah positif. Nah, kemudian didapatkan hasil iterasi pertama yang nilai Z-nya masih ada yang bernilai negatif. Kemudian kita ulangi lagi cara yang sebelumnya dengan didapatkan hasil iterasi kedua dengan Z yang sudah maksimal ditandai dengan Z-nya semua sudah bernilai positif. Sehingga didapat nilai Z maksimumnya adalah 393.333. Hasil pembahasan penyelesaian menggunakan Python di sini, yang pertama kita akan mengimpor library NumPy untuk proses
exploratory data analysis. Kemudian mendefinisikan matriks Z sebagai matriks fungsi tujuan, dengan matriks A-nya sebagai matriks variabel dasar dan matriks B sebagai matriks batasan yang ada pada gambar. Kemudian yang selanjutnya adalah mengimpor library SPICY untuk komputasi ilmiah, di mana mengoptimasi program linear dengan matriks yang telah didefinisikan. Dan di sini dengan metode revisit simplex method yang akan menyelesaikan dengan metode simplex 2 fase yang telah direvisi. Dan yang terakhir, kita dapat mencetak matriks variabel keputusan dan juga fungsi optimasi dari program linear yang telah dicari. Nah, dari hasil Python ini kita dapatkan bahwa Z maksimumnya sebesar 1.247.992. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil dan pembahasan kita dapati bahwa nilai optimasi maksimum jumlah produksi yang diperoleh dengan metode simplex secara manual sebesar Rp393.333.000, sedangkan menggunakan bantuan Python dihasilkan nilai optimasi yang lebih besar yakni Rp1.247.992.000. Nah, yang kedua ada di sini kesimpulannya adalah adanya perbedaan nilai optimasi pada Python dapat disebabkan adanya metode optimasi yang berbeda dari metode simplex. Nah, metode simplex sendiri juga tidak menjamin bahwa solusi yang diberikan juga adalah solusi yang optimal. Terdapat kemungkinan bahwa solusi optimal yang ditemukan menggunakan Python lebih baik daripada solusi optimalisasi yang digunakan secara manual. Nah, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan kedua perhitungan ini serta dapat membandingkan dengan bantuan alat bantu atau software lainnya sehingga mendapatkan solusi yang lebih konkret. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya Siti Masito Diandini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.